Mundur wir, saingan lo orang kesehatan, orang lain aja dijaga, apalagi dia. Mundur wir, saingan lo pembicara jaga ibu. Berani, sini maju. Mundur wir, saingan lo tampil di ngocol, sini gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara semuanya, jumpa lagi kita dalam acara Ngocol, ngobrol curcolnya orang ambal tentang kesehatan. Kali ini kita akan ngobrolin seputar kesehatan ibu hamil bersama Dr. Sajidah dan Dr. Wawan. Yuk kita panggil mereka berdua. Selamat datang Dr. Sajidah dan Dr. Wawan. Terima kasih atas undangannya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Yuk kita sama dulu yang hari ini lagi nonton ya? Mm-mm. Ya, kita lagi hari ini. Hai saudara semuanya. Halo. Halo, sehat semuanya ya, insya Allah ya. Insya Allah. Kita masih puasa kan dok? Masih. Serius nih ya. Insya Insya Allah. Allah ya baik. Insyaallah. Sebelum kita ke acara selanjutnya, kita kenalan dulu dong. Ya, kenalan dulu dong. Ini saya tanya dulu. Kok bisa-bisanya dokter bisa sampai ke ambal 2 itu gimana ya? Aduh, panjang cerita. Oh, panjang ceritanya. Iya. Mau dimulai dari mana nih? Kita kenalan dulu ya. Iya, Coba, iya. Nama, alamat, tanggalnya dulu. Wah. Jangan lupa nomor HP mungkin bisa di-share di bawah ya. Salah ya. IG juga boleh. Nanti kita di follow ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Sajidah Salsabila, asalnya dari Tegal. Apa lagi yang mau ditanyakan? Status dong. Oh, status, aduh. Aduh. Status yang sejomblo. Oh, masih jomblo. Ya, baiklah. Sekarang Dr. Wawan, silakan. Halo sedulur semuanya, perkenalkan nama saya Wawan Setiawan Kausar, aslinya saya dari Brebes, universitasnya Malahayati Lampung. Jauh banget ya di luar Jawa. Oke, Dok. Sehat ya. Sehat ya. Ini saya tanya tadi kembali ke pertanyaan tadi, kok bisa sampai di ambal 2? Ini gimana ceritanya, Dok? Ini gimana? Silakan Dokter Wawan mau cerita dulu. Ya, Sui juga boleh ya. Sui juga boleh daripada nanti itu juga boleh ya. Ini diwakilkan saja. Ya. Iya, jadi gini Mbak, kita itu kan dokter gitu ya, udah selesai sekolah tuh S1, terus habis itu profesi. Nah, dari Kemenkes itu ada satu program namanya program intensif dokter Indonesia. Gitu. Jadi itu adalah program pematangan skill ya untuk seluruh dokter di Indonesia yang baru lulus. Nah, kebetulan untuk tahun ini itu sistemnya adalah melalui pemilihan regional, lokal dan nasional. Gitu. Jadi dipilih sesuai dengan kakaknya. Kakak ya. Kakak Bukan ya. kakak ya. Kakak. Kartu keluarga Ya. ya. Sampailah ke Sampailah ke sini kan. Iya dong, kali ini sama ya, jawabannya sama kan? Sama. Oh sama, iya hidup baik. Kali ini, ya kita copy paste. Iya dok, ini tahu nggak sih diundang ke sini mau ngapain? Iya, mau ngapain? Ngapain ya? Aku juga. Iya, ini terkait gini dok, terkait mini project yang sudah dokter berdua sudah dikerjakan ya. Terkait apa tadi punya dokter saja? Jaga ibu. Dokter Wawan. Ceria Bumi. Nah, kita akan membahas tentang jaga ibu dan ceria bumil. Kali ini yang membahas duluan Dokter Sajidah atau Dokter Wawan? Ya, laki-laki biasanya ngalah ya. Ngalah kali ini. Ingat pasal 1 perempuan selalu benar. Baik dok, terkait jaga ibu ya dok. Jaga ibu itu kepanjangan apa kependekan ya? Kependekan. Oh itu kependekan, baik. Ya, jadi gini Mbak. Jadi jaga ibu itu sebenarnya tidak ada akronim atau singkatan tertentu. Oh tidak ada. gitu ya. Saya kayak asal kasih nama aja gitu ya.
Tentunya kan nama itu adalah sebuah doa, Ya, sebuah betul, harapan gitu ya. Harapannya adalah jaga ibu ini ya, nama jaga ibu ini sesuai dengan programnya bisa menjaga ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Ambal 2. Biar apa? Biar hamil sehat, kemudian melahirkan secara selamat. Gitu. Latar belakangnya apa dong? Ngambil apa tadi? Jaga ibu itu biar ibu hamilnya sehat dan selamat. Iya. Jadi gini Mbak, saya kan sudah di sini selama kurang lebih 6 bulan, 6 bulan ya. melihat berbagai dinamika yang ada di sini. Gitu. Ternyata ada satu hal yang menarik. Ya, di Puskesmas Ambal 2 kejadian kematian ibu ya kurang lebih 5 tahun ke belakang dari 2015 sampai dengan 2023 itu cenderung fluktuatif gitu, naik turun naik turun gitu ya, dan ya setiap tahun kurang lebih ada gitu lah, 1, 2 kurang lebih ada. Nah ini tuh memicu keprihatinan saya gitu ya, padahal yang kita tahu gitu ya, kematian ibu, angka kematian ibu ya, itu menjadi salah satu indikator kesehatan Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya angka kematian ibunya itu tinggi, berarti derajat kesehatan di suatu wilayah tersebut itu rendah. Kebalikannya, ya. Kalau misalkan akinya itu ternyata rendah, berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut itu bagus, derajat kesehatannya tinggi. Gitu. Jadi saya berawal dari situ. Kenapa sih kok di Ambal 2 akinya itu fluktuatif gitu, tiap tahun ada terus gitu. Jadi coba diurai nih, kira-kira penyebabnya apa, dan terciptalah inovasi itu jaga. Penyebabnya apa dong? Kan jadi bisa jadi pertanyaan kan? Aduh, ya biasa jebak juga. Penyebabnya apa dong? Iya, jadi penyebabnya dari angka kematian ibu tinggi di Puskesmas Ambal 2 ya selama 5 tahun terakhir itu apa aja? Ya jadi sebenarnya banyak ya Mbak penyebabnya, mulai dari ada perdarahan, kemudian emboli gitu ya, terus kemudian juga ada sepsis gitu ya, itu penyebab kematian saat itu gitu ya. Tapi kalau misal bisa kita tarik mundur ke belakang, mundur lagi tuh, ternyata saya analisis tuh Mbak ya, ternyata ibu hamil ini yang dia mengalami kematian ada karakteristik tertentu yang bisa kita nilai dari awal, yaitu resiko di kehamilannya. Dari awal ternyata ibu-ibu yang meninggal ini sudah punya resiko Mbak, misal dari usianya, atau ada riwayat obstetri buruk gitu, atau misal yang saya temukan lagi dia itu ada penyakit ginekologi tertentu seperti miom gitu. Oke, jadinya Dokter Sanjila mengambil mini project jaga ibu. Jaga ibu itu ada komponen-komponennya nggak dok? Apa hanya udah gitu aja gitu? Apa ada sesuatu di jaga ibu itu bisa dijelaskan? Oke. Jadi jaga ibu itu intinya adalah gini. Ini adalah suatu program ya yang nanti digunakan untuk pemantauan ya dan juga pendampingan ibu hamil secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah di jaga ibu ini itu ada 5 komponen utamanya Mbak. Ada 5 komponen. Satu ya. Yang pertama adalah screening ibu hamil menggunakan KSPR. Apa itu KSPR? KSPR adalah kartu skor puji rohayat. Kartu skor puji rohayat ini yang digunakan nakesnya ya? Iya, yang digunakan oleh nakes. Yang kedua adalah edukasi. Ya, jadi nanti dilakukan edukasi untuk kehamilan beresiko tinggi. Yang ketiga, pemantauan ANC ya atau antenatal care atau kunjungan pra persalinan ya secara terintegrasi. Yang keempat adalah peningkatan support keluarga, dan yang kelima adalah konseling berbasis digital. Kurang lebih seperti keren. Baik, dari 5 komponen tersebut ya dok, ini yang bisa diambil yang paling saat ini urgent, yang bisa dipakai, yang bisa segera dipakai misalkan dijadikan sebuah inovasi di Puskesmas Ambal 2 terkait dengan kejadian 5 tahun terakhir tersebut, yang mana dok? Oke. Jadi ini ya, dari 5 tadi ada 5 komponen ya. Oke. Dari 5 komponen tadi menurut saya ada 3 hal utama yang bisa dilakukan segera di Puskesmas Ambal 2. Ya. Karena saya melihat 3 hal ini tuh belum dilakukan gitu ya. Yang Sama sekali dong. Kan jadi gak enak nih. Ya. Yang pertama tentunya dari screeningnya dulu Mbak. Oh, ya, dari screening ibu hamil dengan KSPR.
Sebentar dong. Ya. Screening ibu hamil dengan KSPR tersebut itu dilakukan oleh dokter atau oleh bidan? Oke. Ya, jadi kalau untuk screening KSPR itu kan sudah ada formnya gitu ya, kartu skor uji Rohayati. Itu bisa dilakukan oleh dokter, bisa dilakukan oleh bidan gitu. Tentunya di awal ya, sebelum nanti melakukan screening secara massal, kita harus samakan dulu nih persepsi dari tenaga kesehatannya. Jadi semacam dilakukan in-house training ya untuk pengisian dari kartu skor uji Rohayati itu sendiri gitu. Gimana kalau dokter saja kita panggil aja nerangin ke SPR gitu ya? SPR ya Mbak. Nah, Iya, karena nanti kalau misal persepsinya sama ya, harapannya itu objektivitasnya itu sama, akhirnya Sama. hasil akhir skornya sama dan hasil screeningnya bisa kita gunakan. Kayak gitu. Ini tadi kita KSPR ini ya dok, kartu screening uji Rohayati ini dilakukan di trimester berapa dok? Oke. Apa 6 minggu sudah langsung kita screening, apa 2 minggu, apa 4 minggu sudah kita screening, atau nanti seperti yang ada di buku itu kan screening yang 20 minggu itu? Oke, jadi gini Mbak, kartu skor uji Rohayati sebenarnya untuk penggunaannya ya, dia digunakan di trimester 1, 2, dan 3. Trimester iya, pemantauannya berkelanjutan. berkelanjutan. Trimester 1 satu kali, trimester 2 satu kali, trimester 3 dilakukan 2 kali. Pakai Kartu skor uji Rohayati atau KSPR. Nah, tapi yang spesialnya ya yang bisa kita lakukan di AMBAL 2 ini, selain kita screening ke ibu hamil, kita dengan kartu skor itu juga bisa men-screening yang belum hamil. Gitu. Oh gitu. Jadi bisa dilakukan ke wanita usia subur ataupun calon pengantin. Artinya apa? Kalau misalnya dari awal nih wanita usia subur ataupun calon pengantin sudah ditemukan, oh ternyata kalau hamil kemungkinannya resikonya tinggi gitu, maka bisa ditunda dulu kehamilannya, Oh gitu. diarahkan nanti ke layanan KP. Berarti pada saat capung itu datang ke puskesmas AMBAL 2 itu sudah langsung bisa kita lakukan screening awal gitu ya dok, untuk mengetahui kehamilan nanti seperti apa. Seperti Jadi apa. ketika ada sesuatu dapat diantisipasi di depan. Iya. Oke. Seperti yang tadi kan 3 ya, dari Iya. 5 diambil 3. Yang 1 KSPR, yang kedua adalah edukasi. edukasi ya. Ya, jadi Edukasi yang bagaimana ini? Jadi edukasi ini Mbak yaitu edukasi mengenai kehamilan beresiko tinggi. Ya. Nah, edukasi ini pada program Jaga Ibu dilakukan 2 macam. Ya, dua. Ada yang namanya LKIHB dan Nah, juga apa yang itu ya? kedua adalah KKIHB. LK, IHB IHB, dan KKIHB. KKIHB. Bisa dijelaskan itu dok? Bukan laki-laki kan? bukan laki-laki. Bukan kakak, paling adik ya. Nanti ganti kita ya LK itu. Iya. Jadi kalau LKIHB, layanan konseling ibu hamil beresiko. Ibu hamil beresiko. Beresiko. Sementara kalau KKIHB adalah kelas